Halo guys, selamat datang kembali ke channel Wheels Auto Garage. Di video ini kita telah mendapatkan unit mobil yang sudah sering sekali di request oleh para penonton kami. Inilah adalah mobil LX570 guys, yang saudaranya Land Cruiser yang dibuat lebih gahar lagi. Nah, kebetulan kalau kalian tidak tahu, ini mobil memang sudah banyak banget yang request. Dan pas kebetulan saya dapat info nih dari orang showroom, bos, ini kebetulan dapat LX570 nih, mau review nggak? Wah, saya langsung buru-buru datang ke lokasi untuk review mobilnya guys. Karena mobil ini tuh meskipun mahalnya ajubilah setan, itu laris manis. Dengan nominal dia sekitar 2M-an, itu taruh deh 2 minggu di showroom udah langsung laku guys. Jadi saya buru-buru langsung review mobil ini. Tapi sebelum kita mendalami kepada review ini, jangan lupa juga untuk informasikan untuk subscribe dan like kepada video ini. Kalau kalian kebetulan suka sama channel saya, jangan lupa subscribe dan tekan lonceng notifikasi itu guys. Jangan lupa juga untuk follow Instagram saya supaya kalian dapat sneak preview sebelum saya upload video baru. Mari aja kita langsung mulai review mobil ini. Nah, kayak saya bilang tadi, orang di Indonesia itu melihat mobil pasti satu dari bentuknya deh. Kalau bentuknya sangar, gahar, dan mendongkrongkan egonya, pasti laku. Nah, disinilah Lexusnya main. Kalau kan lihat sekarang, Lexus ini tuh memang dia itu Land Cruiser, tapi dibuat lebih mewah, lebih canggih lagi, dan lebih komplit fiturnya. Itulah si Lexus ini. Dan dia membawa desain language dan chassis yang sama seperti kayak si Land Cruiser, tapi kayak kalian lihat sekarang itu desainnya dibuat lebih sangar lagi guys. Kalau Land Cruiser itu kan desainnya hanya garis-garis lurus saja. Kalau ini dibuat dengan seragam desain grill Lexus yang jadi bentuk mulut kayak gini guys. Untuk yang tipe luxury yang kita dapatkan sekarang itu desainnya garis-garis tarikannya lurus seperti ini mulutnya. Tapi kalau untuk yang si tipe F Sport, nah itu beda tuh. Kalau yang Sport lebih keren, dia menggunakan honeycomb grill dan itu saya lebih suka daripada dibandingkan yang tipe luxury seperti ini guys. Dia dibantu dengan tarikan-tarikan garis yang nggak flat. Kalau ini jadi flat nih, kap mesinnya, jadi kelihatan kurang begitu keren. Untungnya kap mesinnya tuh dibuat ada tarikan-tarikan aerodynamics gitu, jadi kelihatan lebih keren lagi. Nggak monoton, kotak doang. Dan dia pun juga dibantu dengan estetika lampu Lexus yang sangat terkenal. Lampu Lexus yang pertama kali implementasikan tuh yang lampu sennya lari-lari gitu guys. Yang sekarang di aftermarket udah heboh banyak banget. Nah, dia juga sudah menggunakan lampu triple beam LED dengan lampu daytime running light yang kalian lihat sekarang. Untuk bannya, dia sudah menggunakan velg ukuran ring 21 dengan, kalau kata Lexus nih ya, black and machine finish. Nah, sebenarnya kalau tipe yang luxury itu bukan dapat velg yang seperti ini. Ini adalah optional velgnya guys. Yang tipe sport sudah mendapatkan velg seperti ini. Kalau yang luxury itu enggak, standar kayak garis-garis gitu. Nah, di sini dia sudah menggunakan pengereman disc brake dan udah ventilated disc brake, yaitu 13,9 inch ventilated disc brake dengan adanya 4 piston calipers, jadi Anda bisa terjamin aman untuk sistem pengereman Anda. Jarang-jarang mobil SUV seperti ini dipakaikan calipers untuk skematik pengeremannya mereka guys. Dan itu saya bilang cukup keren. Nah, di samping pun dia juga sudah menggunakan sistem keyless entry serta ada blind spot monitoring. Kalau dari desain sampingnya sih dia nggak begitu lebay lah, sama kayak si Land Cruiser. Nggak begitu over chrome. Ini chrome-nya ada di sini dan cuma ada di handle pintu saja. Selebih dari itu nggak bagaimana-bagaimana. Dari samping kelihatan standar. Tapi saat kita beralih kepada belakang, nah ini beda nih. Belakangnya mobil Lexus LX570 ini udah pasti sangat ngejelp di dalam hati ya. Karena desainnya dia itu dari belakang kelihatan sangat agresif. Kebanyakan mobil itu fokusnya kepada desain depan, tapi belakangnya nggak begitu cakep. Tapi ini desain belakangnya dia itu sangat agresif guys. Dengan lampu dia yang sudah lampu rem LED dengan dicampur dengan chrome, membuat nuansa dari belakang pun kita lihat mobilnya sangat gagah ya. Apalagi dengan postur mobilnya yang sangat lebar seperti ini. Dan itu saya sangat akui sangat amat bagus di si Lexus ini. Fiturnya cukup komplit. Dia ini sudah di fit out dengan 360 parking camera serta dengan ada defogger di sini guys. Dan untuk mengakses bagasi di mobil ini, itu sudah menggunakan skematik power back door dan bisa diakses dari si driver di bawah atau enggak dari kunci sini pun juga Anda bisa. Anda tekan laman dan dia sudah otomatis akan mengangkat. Nah, kayak kalian lihat sekarang, ini praktikalitasnya di mobil ini itu luar biasa, sama seperti Land Cruiser lah. Dia cukup luas dan ininya Anda bisa turunkan juga.
Nah, ini floor to ceiling ratio cukup bagus, dan ini third row seatnya juga nggak kalah enak untuk diduduki, nanti kita lihat. Dan kayak kanan sekarang, ya tempat penyimpanannya itu luar biasa di mobil ini. Dan Anda pun juga diakomodir dengan 120 watt kabel soket untuk Anda colok ke situ. Nih, Anda bisa akses ini. In general, sangat amat komplit. Makanya salah satu alasan mobil ini itu cukup laku, karena praktikalitasnya itu juga dapat ya di mobil mewah seperti ini. Nggak tertinggal. Dan di sini pun enaknya juga sudah vakum, guys. Jadi kalau kalian tarik, set, udah vakum otomatis. Marilah langsung kita bergerak ke section berikut mobil ini. Nah, sekarang pas kita sudah di dalam kabinnya mobil ini, terutamanya di driver seat mobil ini, itu luar biasa banget. Nuansa yang kita ditawarkan sama si mobil Lexus LX 570 ini, itu udah beda kelas. Dia menggunakan budaya craftsmanship dan stitchmanship dari budaya Jepang, dan benar-benar kerasa art dan desain di dalam mobil ini. Desain kabinnya tuh dicampur futuritis dan juga praktikalitas serta kenalannya Jepang untuk membuat barang yang awet. Kayak kalian lihat sekarang, ini panel-panel trim kayunya ini kayu asli yang membutuhkan waktu, kalau setelah saya research ya, membutuhkan waktu 28 hari untuk diproduksi, guys. Kayu-kayu seperti ini. Dan stitchingnya semua ini made by hand, dan memang semua kualitas yang kita bisa rasakan dengan tubuh kita dari sini atas sini semua, dan leg supportnya itu semua sudah menggunakan material soft touch. Dan memang saya mesti akuin, paling favorit itu adalah di warna yang seperti ini, guys. Tapi masih juga ada kombinasi di mana stitchingnya bisa warna merah, dan itu aksesoris. Tapi in general, memang sih nuansa di kabin tengahnya itu kelihatan simple, futuritis, dan juga sangat berlimpah dengan teknologi. Kenapa saya bilang itu? Karena kalau kalian lihat sekarang, ini kita di fit out dengan 13,2 inch display sistemnya, yang beda sama kayak Land Cruiser. Kalau Land Cruiser itu kan ke bawah kotak kayak gini, kalau dia ke samping rectangle ya. Nah, Anda bisa mengaturkan sistemnya ini itu via banyak hal. Dari touchscreen memang dia nggak bisa, tapi Anda bisa mengatur dari kayak semacam BMW iDrive lah. Tapi sayangnya memang masih kalah sama sistem BMW iDrive ya. Dia hampir mirip sama kayak si Audi, dan memang trackpadnya itu kurang begitu enak ya buat dikontrol, karena Anda nggak mendapat banyak akurasi. Kalau misalkan Anda mau naik sedikit tuh malah ke skip. Kalau Anda mau turun satu, malahan langsung ke skip ke paling bawah. Kurang sedikit praktikal lah menurut saya lah. Nah, kalau di jok baris keduanya itu nggak kalah enak sama kayak di depan. Satu, joknya juga sama, enak dan sangat amat empuk. Dan kalau untuk adjustmentnya, Anda juga sudah bisa mengatur secara elektrikal untuk maju mundur. Dan kalau untuk back supportnya tapi masih manual ya. Dan di sini Anda juga dijamu dengan dual screen rear entertainment yang cukup komplit. Anda bisa mengakses lagu, entertainment, semua di TV-TV di belakang sini, guys. Dan kalau untuk speaker, jangan ragu-ragu. Di mobil ini total ada 19 speaker yang menggunakan speaker Mark Levinson yang hearing experience-nya itu sangat amat luar biasa. Kalau Mercy itu kan Burmeister, kalau si Mark Levinson pasti terkenalnya berkolaborasi dengan Lexus, guys. Saya hampir kelupaan tuh fitur paling enak di jok baris keduanya ya. Dia sudah di fit out dengan armrest yang udah multifunction juga. Anda bisa mengatur climate-nya yang belakang. Anda juga jangan lupa bahwa sudah menggunakan ventilated seat. Kalau Anda mau mendapatkan jok pemanas, Anda tinggal pencet ini. Dan kalau Anda mau mendapatkan jok pendingin yang dikeluar dari angin pendukung Anda tinggal pencet ini, guys. Langsung nih, kalau Anda pencet ini, bakal ada angin yang menyalurkan kepada ventilasi-ventilasi ini kepada punggung Anda. Jadi saat Anda di belakang, bakal ngerasa nyaman sekali. Dan di sini Anda mendapatkan cup holder juga yang sudah smooth retractingnya ya. Membawa mobil LX 570 ini untuk dibawa nyetir, yang paling kita ngerasa itu betapa postur commandingnya tuh sangat amat kerasa ya di mobil tinggi seperti ini, guys. Tongkrongannya di mobil ini, kita tuh tempat duduk itu sangat amat tinggi, jadi membawa nuansa bisa ngelindes siapapun di depan gitu, guys, nuansanya. Tapi mantep sih, kita naik di mobil ini tuh kerasa fix dan firm banget. Dan yang paling bisa saya ngerasakan itu betapa smooth mesinnya itu. Kabin ini mobil tuh sangat amat redam. Di mobil ini itu suara yang saya bisa dengar itu hanya suara dari interiornya saya, guys, dari suara AC-nya. Tapi selebih dari itu,
mobil ini tuh sangat amat sunyi sekali. Mesin V8 engine-nya pun itu juga bergerak secara halus sekali. Dan transmissionnya dia itu smooth semuanya ya. Smooth sekali. Suara mesin V8 engine itu nggak begitu berisik dan memang suaranya itu bisa dibilang relatif cukup kedap ya. Nah, postur ini mobil itu boleh besar, tapi mesin yang dipakai di dalam mobil ini itu mengkompensasikan postur besar ini mobil. Karena mesin yang di dalam mobil ini itu adalah mesin V8 engine turbo dari si Lexus dengan kapasitas mesin 5.700 cc dengan tenaga 383 horsepower dan 543 Nm torsinya ini mobil. Dan kalau untuk 0 ke 100 mobil ini bisa mencapai, kalau dari Lexusnya sih 0 ke 100 itu dalam jangka waktu 7,7 detik. Tapi dari hasil pengetesan saya sendiri itu dari sekitar, saya dapat sih 9 detik ya. Saya dapat sih 9 detik, nggak nyampe 7,7 detik. Mungkin karena kondisi jalanannya berbeda, kondisi tracknya juga beda kali ya guys ya. Tapi kalau saya mencatatnya tuh nggak 7,7 detik. Tapi nonetheless, mobil ini tuh cukup bertenaga karena dia mempunyai mesin yang cukup besar ya. Bayangin loh, mesin V8 engine di dalam mobil seperti ini. Dan itu, bakal sangat ngebantu sekali tuh guys. Dan kalau untuk si pengemudi di mobil ini, kita sangat amat dimanjai. Karena mobil ini itu menggunakan sistem Lexus Safety Assist, di mana kita sudah diakomodir dengan sistem kayak seperti control, blind spot monitoring, rear cross traffic alert, dan cruise control ini sudah smart cruise control, di mana dia bisa menjaga jarak secara otomatis dari si driver yang depan sama driver yang belakang. Jadi kita nggak usah khawatir. Dan dia pun juga sudah ada lane departure alert, tapi bukan lane keep assist ya, hanya lane departure alert saja. Dan selebih dari itu, kita juga dibantu dengan heads up display yang menginformasikan kita kondisi tracknya di depan situ guys. Dan di mobil ini kita pun juga bisa nge-setting, misalkan kita mau main di sport mode, nah kita bisa mainkan di sini. Kita mau main di sport mode, sport plus, atau nggak eco kalau Anda mengirit, eco Anda main sport plus atau nggak sport biasa. Nah ini bakal ngebeda banget. Kalau comfort dia mesinnya, kalau comfort dan eco mesinnya tuh nggak begitu ngerasa dan nggak begitu responsif. Tapi ketika kita ganti kepada sport plus, waduh itu beda cerita tuh guys. Dia langsung bakal engine-nya tuh bakal ngerasa banget. Engine-nya bakal ngerasa lebih responsif lagi dan lebih aktif rasanya gitu guys. Lebih enak. Dan paling disarankan kita kalau misalkan pakai mobil ini itu langsung aja pakai di Sport Plus biar tenaganya tuh benar-benar kerasa saat kita kick down guys. Mobil ini itu pun sudah di fit out dengan adaptive suspension, di mana dia bisa mengatur kepada terrain tertentu. Kalau misalkan mau di terrain yang apa, dia bakal mengatur sendiri suspensi ya, naik turun sendiri guys. Dan kalau untuk dari segi airbags, mobil ini mempunyai 10 airbags dan itu sangat amat mengakomodir. Dan karena memang mobil ini besar, jadi mobil itu pun juga sudah di fit out dengan parking sensor yang sudah 360 parking sensor. Kalau ada objek terlalu dekat bakal nyala. Dan enaknya di mobil ini tuh juga sudah ada 360 parking camera ya. Jadi kita rest assured aman lah saat berkendara di dalam mobil Lexus LX 570 ini. Jujur, ini sih sangat enak ya dibawa si mobil Lexus LX 570 ini, dan juga bertenaga sekali gitu dan cukup nimble loh dengan postur yang besar karena dia 4x4 kali ya. Makanya dia radius puternya pun juga nggak begitu kaku banget si mobil LX 570 ini. Dan mobil ini, kita jangan lupa juga, dia ada fitur off-road loh guys. Kalau kalian bawa mobil ini off-road, Anda mendapatkan crawl control yang sangat amat penting tuh buat kalian main di off-road. Ada crawl control, terus dia juga sudah ada multi-terrain select, crawl control. Wih, dibantu lagi dengan yang adaptive suspension itu luar biasa sih. Suspensi bisa naik turun itu. Jujur ya, kalau misalkan saya punya mobil impian saya untuk day to day-nya mungkin bisa mobil ini guys. Karena memang yang ditawarkan itu sih cukup gokil dari mobil ini. Yang ditawarkan tuh cukup gokil, fiturnya berlimpah, dan memang mobil ini mempunyai nuansa yang berbeda saat dia berkendara, apalagi di dalam mobil ini. Kayak saya bilang, kabinnya di dalam mobil ini itu sangat amat redam sekali guys. Suara dari luar itu nggak ada yang masuk. Wah, luar biasa banget. Terima kasih sudah menonton sampai sejauh ini guys. Kalau kalian kebetulan ada masukan, saran, atau kritik, mohon jangan
malu-malu untuk tuliskan saran tersebut di dalam comment section di bawah. Kalau kalian ada rekomend mobil apa berikutnya yang untuk kita review, mohon tuliskan itu di comment section di bawah. Jangan lupa juga kalau kalian suka sama video ini untuk klik like, subscribe kepada channel saya, dan follow akun Instagram saya guys. Terima kasih, ketemu lagi di video berikutnya.